Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu berjalan begitu cepat, seolah-olah waktu terus berlari tanpa bisa dihentikan? Selamat datang di video ini. Hari ini kita akan bahas tentang retensi kehidupan. Sebuah konsep yang mungkin terdengar berat, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kita semua. Kalau kamu merasa hidupmu terkadang terasa seperti ombak yang terus datang dengan banyaknya kejadian yang kadang membingungkan, ini mungkin saat yang tepat untuk memahami bagaimana kita bisa menahan atau merawat kehidupan kita supaya tetap bermakna. Jadi, pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan retensi kehidupan? Retensi itu kalau diterjemahkan artinya adalah kemampuan untuk mempertahankan sesuatu, menjaga sesuatu tetap ada dalam waktu yang lama. Nah, dalam konteks kehidupan itu berarti bagaimana kita bisa mengejar agar kehidupan kita tetap bermakna, tetap berkelanjutan, dan tentu saja penuh dengan pembelajaran. Gimana sih caranya kita bisa melakukan retensi terhadap kehidupan kita? Pertama, kita harus bisa mengenali bahwa kehidupan itu punya banyak lapisan dan setiap lapisan itu penting. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan gangguan dan tekanan dari luar yang kadang membuat kita lupa dengan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Namun, untuk bisa bertahan dan merawat kehidupan ini, kita harus belajar untuk kembali fokus pada apa yang benar-benar penting. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan memperkuat hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Coba bayangkan, ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan saling mendukung, kita merasa lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah salah satu bentuk retensi kehidupan, mempertahankan dan merawat hubungan-hubungan itu karena mereka memberi kita energi dan makna yang lebih dalam. Selain itu, kita juga perlu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Banyak orang sering terjebak dalam rutinitas harian yang membuat mereka melupakan pentingnya waktu untuk diri sendiri dan orang terdekat. Dalam hal ini, retensi kehidupan juga berarti mampu mengatur prioritas, mengelola waktu dengan bijak, dan memberi ruang untuk hal-hal yang membuat kita bahagia. Tentu saja retensi kehidupan juga bisa berarti bagaimana kita menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Coba ingat, saat tubuh kita sehat dan pikiran kita tenang, kita punya lebih banyak energi untuk mengejar tujuan hidup kita. Sebaliknya, jika kita tidak menjaga kesehatan, kehidupan kita bisa terasa lebih berat dan tentu saja lebih sulit untuk tetap bertahan dalam perjalanan hidup ini. Tapi jangan salah, retensi kehidupan bukan berarti kita menahan diri dari perubahan atau tidak boleh merasa kecewa. Perubahan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kita hindari. Bahkan, kadang-kadang kita perlu menghadapi kegagalan untuk bisa berkembang. Di sini retensi kehidupan juga berarti kita belajar dari kegagalan dan menggunakan pengalaman itu untuk memperbaiki diri. Apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Hidup itu bukan tentang berusaha menahan segala sesuatu agar tetap seperti semula, tapi tentang bagaimana kita bisa bertahan, beradaptasi, dan tetap maju meski ada tantangan. Karena kehidupan itu seperti sungai yang mengalir, ia akan terus bergerak, dan kita harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan alirannya. Akhirnya, retensi kehidupan adalah soal menjaga berkelanjutan perjalanan hidup kita meski dengan segala rintangan. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita membangun fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Kita bisa tetap hidup dengan penuh makna dan kesadaran, menjaga hubungan yang berarti, merawat diri sendiri, dan menerima perubahan sebagai bagian dari perjalanan. Jadi itulah sedikit pembahasan tentang retensi kehidupan yang bisa kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kamu bisa lebih memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga bagaimana kita bisa menjalani setiap momen dengan penuh kesadaran dan tujuan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kehidupanmu, karena itulah yang akan membuatmu kuat, bahkan di tengah badai sekalipun. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.